Ya, udah lama banget gua nggak bikin video tes gaming ya. Terakhir waktu itu kalau nggak salah ada di videonya Poco F6. Itu kita bikin tes gaming yang videonya sekitar 50 menitan lebih. Dan sekarang kayaknya udah setahun ya, dan gue juga lagi megang Poco F7 Pro nih, dan penasaran performanya kayak gimana nih si Poco F7 Pro. Jadi langsung aja kita bikin video tes gamingnya ya. Dan ya udah, jangan lupa siapin cemilan buat nonton video ini sampai habis bareng gue Dedi, dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Dan ini dia handphonenya Poco F7 ya, Poco F7 Pro. Poco F7 Pro ini juga masih nempel charger. Kalau misalnya kalian ada di sini juga masih ngecas ya. Oke, di sini gue pastiin kalau baterainya udah full banget. Terus kita cabut aja. Kalau misalnya kalian denger suara-suara hujan atau suara geledek, mohon maaf karena di luar lagi hujan deras banget cuy, dan geledeknya gede-gede ya. Kenceng-kenceng suaranya. Oke, di sini gue punya beberapa metode kalau buat ngukur suhu pakai heat gun ini. Yang di sini meja gue suhunya sekitaran 24,2 derajat, dan AC-nya sekitaran 21,4. Masa sih 21,4? Oh enggak, 22,2 derajat ya. Terus di sini juga ada stopwatch buat ngukur berapa lama kita main. Terus di sini juga beberapa modenya udah gue nyalain. Ada ultimate modenya nyala. Terus volume kecerahan layar sekitaran 50%, volumenya juga sekitaran 50%. Terus di sini gue juga nge-lock ininya ya, displaynya di 120 Hz. Displaynya 120 Hz udah di-lock. Dan aplikasinya juga udah jalan semua, harusnya 120 Hz kecuali di entertainment aja ya. Terus kita lihat juga update OS, update softwarenya itu terakhir ada di Android Security Update-nya ada di bulan 5 tanggal 1 ya, 2025. Oke, di sini juga tadi gua kasih tahu udah ya, ultimate mode-nya nyala, terus Dolby Atmos-nya nyala karena mempengaruhi experience main game ya. Dan di sini baterainya juga masih 100% dan performa modenya ini nyala nih ya. Di sini juga gue pakai scene buat FPS meternya. Jadi kita nyalainnya itu ada classical monitor, mini monitor, dan FPS stats. Dan langsung aja kita mainkan game pertama itu. Gue juga tes 10 game ya. Di sini ada Modern Warship, Delta Force, PUBG Mobile, Free Fire Max, Mobile Legends, Honor of King, eFootball, Car X Street, Genshin Impact, dan Wuthering Waves. Oke, 10 game kita coba pertama di Modern Warship. Oke, kita udah in game ya. Di sini gue bakalan zoom dikit biar supaya kalian lebih enak juga ngeliatnya. Nah, sekitar segitu. Oke, terlalu zoom ya. Nah, 1,5 gitu. Terus di sini juga stopwatch-nya gue nyalain karena tadi ada sedikit problem ya, tapi baterainya tetap masih ada di 100%. Kita mainkan dulu ya Team Deathmatch di Modern Warship. Oke, di sini gue lihat di grup Facebook banyak banget yang ngeluhin kalau Poco F7 Pro itu overheat, panas, dan lain-lain. Jadi di sini bakalan gue buktiin, tapi memang gue mainnya nggak di ruangan yang panas gitu. Gue mainnya di ruangan yang dingin biar supaya ya kalau misalnya overheat nggak terlalu overheat banget lah ya. Oke, di sini gue cobain main Modern Warship ya. Di sini gue juga udah pernah beberapa kali main, jadi kapalnya nggak standar banget. Tapi memang nggak yang pro ya. Karena udah lama nih gue nggak main Modern Warship. Terakhir main itu di ini ya, pas F7 Poco F6 ya, Poco F6 ya kita tes. Udah lama banget. Kita nyalain helikopternya dulu. Kita jalan dulu. Wah, ada missile. Wah, kita hancur cuy pesawatnya. Kita ganti pakai perahu aja ya. Namanya juga Warship, kapal perang. Kita coba yang banyak temennya dulu nih. Kalau misalnya kalian notice di sini gue udah nggak pakai tempered glass atau pelindung layar ya, karena biar supaya meminimalisir gangguan pada layarnya. Oke, di sini gue coba isi darah dulu karena udah ditembak nih cuy. Kita bareng-bareng temen aja buat perangnya ya, biar supaya kita nggak hancur sendirian. Wah, gila nih grafiknya sih oke ya. Oh iya, kita lupa ngetes grafik. Oh iya, ini standar dulu aja ya grafik ya. Nanti main game kedua kita
style grafiknya di mentok kanan. Kelupaan karena udah lama banget nggak tes gaming nih, jadi banyak lupanya. Mohon maaf. Wah, kita hancur. Oke, kita main 4 menit nih. Kita hancur. Oke, terus kalau misalnya di sini gua tadi masih pakai settingan defaultnya ya, belum gua naik-naikin. Oh, tapi defaultnya juga udah di 120 fps sih ya. Nah, di 120 fps ya ternyata ya. Oke, tapi di ininya 60 fps doang, cuy. Di FPS-nya cuma 60 fps nih. Tadi juga belum kita rekam FPS-nya, jadi nggak apa-apa. Kita coba mainin lagi aja. Iya, ini udah di ultra semua. Ini 120 fps FPS-nya. Tapi kerekamnya cuma 60 fps nih. Bagaimana nih? Oke, kita rekam ya FPS-nya. Terus kita coba mainin lagi Deathmatch. Memang nggak jalan di 120 fps ya kalau main Modern Warship di sini. Di sini ya. Jadi cuma jalan di 60 fps aja, sayang banget. Padahal kebuka ya settingan 120 fps ya. Tapi memang 120 fps-nya nggak jalan di sini, cuy. Jadi ya gimana? Kan kita tadi udah lihat ya, layar kita udah lock di 120 fps dan gamenya juga kita udah lock di 120 fps. Oke, kalau misalnya kalian penasaran ya, di sini gue coba berhenti dulu. Kita balik ke settingan layar. Dan layar kita coba jangan di lock di 120 fps, cuma di ini aja ya. Di default aja, recommended ya. Kita lihat kalau di default gini memang fps-nya nyala harusnya ya. Nih, fps-nya nyala di 120 fps nih harusnya. Oh iya, oh enggak ding. Tetap 60 fps ding. Jadi ya di Modern Warship main pakai Poco F7 Pro cuma nyala di 60 fps ya, nggak nyala di 120 fps. Mohon maaf juga ya, gue lagi agak batuk, jadi ya kalau batuk-batuk sesekali nggak apa-apa lah ya. Batuknya ini gara-gara kemarin sakit tuh, dirawat jadi masih batuk-batuk juga. Oke, kita samperin aja musuhnya pakai helikopter. Helikopter. Mana dia? Musuhnya. Waduh, ini cuy musuhnya cuy. Wah, kita hancur. Kita ditembakin. Minta dihancurin kita balas. Waduh, kita hancur. Woi, ampun woi. Wah, kita hancur. Oke. Dia cuma di 60 fps aja, nggak bisa lebih ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kalian mau main Modern Warship di Poco F7 Pro, dia cuma bisa di ini doang ya, di 60 fps doang ya. Sayang banget. Padahal kalau misalnya bisa di 120 fps asik banget nih. Nah, dah di sini aja kameranya. Oke, di sini waktunya udah kita catat di 13 menit ya cuy ya. Di 13 menit kita stop dulu. Kita lihat baterainya. Kita di stop dulu juga FPS-nya. Kita lihat baterainya ada di masih 99%, udah kemakan 1%. Terus kalau misalnya kita lihat di sini rata-rata FPS-nya kita lihat di scene ya. Oke, rata-rata FPS-nya sebenarnya mentok ya di 60 FPS ya dia tuh. Terus powernya juga nggak terlalu besar. Rata-rata FPS-nya di 56,5 FPS. Sayang banget. Padahal tadi max-nya di 109 ya, tapi tadi kita kayaknya pas di luar di home screen ya. Jadi nggak kehitung di sini tuh 60 fps aja rata. Oke, sayang banget. Padahal kalau misalnya bisa main di 120 fps asik juga ya. Oke, di game selanjutnya kita lihat dulu. Oh ya, suhunya kita lihat dulu. Suhunya masih adem sih ya, masih di 34-an tuh, nggak sampai 35 bahkan. Nggak sampai 35 bahkan. 34,9. Di area sini nih paling panas 34,9. Ya udah agak turun kayaknya 34,9 tadi paling tingginya. Dan kita udah kita close tadi ya Modern Warship, dan kita langsung lanjut lagi main Garena Delta Force ya. Ini kita lihat baterai masih 99% ya. Garena Delta Force. Kita nyalain lagi stopwatchnya.
Kita reset dan kita start. Oke, Garena Delta Force. Ya, jujur aja udah 2 mingguan ini memang Poco F7 Pro ini gue jadiin sebagai daily driver gue buat gaming ya. Jadi memang kalau buat gaming, kalau misalnya kalian ada duit sih dibedain aja HP-nya sama HP-HP buat keseharian. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya kalau misalnya cuma satu ya, ini sebenarnya cukup bagus ya buat gaming. Oke, kayaknya segini aja ya point of view-nya ya, biar supaya kalian juga bisa lebih luas ngelihatnya, nggak sempit kayak tadi nanti. Tapi handphonenya gue agak ke atasin gini biar supaya kalian juga lebih enak melihat nontonnya. Di sini kita lihat settingannya gue taruh di Oke, di grafiknya dia kebuka di max bisa dan bisa di 120 fps ya. Oke, kita cobain bisa nggak dia di 120 fps. Apakah gimmick lagi? Karena tadi sayang banget kalau di Modern Warship ya tadi nggak bisa di 120 fps, sayang banget. Kalau di sini apakah bisa? Masih 30 fps terpantau ya. Jadi kita cobain lagi, kita lihat grafik and soundnya ini smooth. Oke, kita di standar aja berarti, tapi di 120 fps ya. Nanti kalau misalnya nggak jalan kita coba settingan lain. Oke, kita cobain. Sayang banget cuma bisa 30 fps nih kayaknya. Tapi kita lihat nanti ya pas in game-nya gimana. Karena sayang banget kalau misalnya main FPS gini, main perang-perangan gini tapi cuma 30 fps, sayang banget. Kalau misalnya 120 fps asik banget nih. Pergerakannya juga lebih smooth ya harusnya ya. Oke, ternyata memang dia di 30 fps doang cuy. Kita make sure lagi biar supaya kalian puas. Graphic and soundnya tuh ya, udah standar 120 fps. 60 fps bisa nih pas di in game. Oh, cuma 60 fps tapi ya nggak bisa lebih ya. Sayang banget. Kalau misalnya kita taruh di lock layarnya, kita keluar dulu ya bentar ya. Oke, layar kita lock di 120 fps, apakah bisa 120 fps ya? Terus di sini udah nyala semua. Udah nyala semua. Dan di sini tuh ya, udah nyala semua. Garena Delta Force juga based on app setting, jadi harusnya sudah ikut ke 120 fps, tapi kita lihat tadi sempat ke 113, tapi kayaknya itu pas lagi di home screen ya tadi ya. Cuma di 60 fps cuy. Jadi nggak bisa sampai 120 fps ya, sayang banget. Tapi di 60 fps aja sudah enak ya sebenarnya, tapi sayang banget nggak bisa di 120 fps. Udah kalau nyala asik banget ini. Wah, kita mod DR cuy, kita diselamatin sama temennya. Aduh, markas musuh ini coy. Aduh, kita koit cuy. Oke, untuk layarnya juga cukup enak ya sebenarnya ya. Tapi memang ini kan karena gua copot itunya, screen protectornya. Jadi memang layarnya licin cuy. Jadi kalau misalnya kalian nggak biasa, bakalan licin banget. Oke, di sini sih udah berasa agak lumayan anget-anget dikit ya. Sangat tipis karena memang nggak maksimal, cuma ada 60 fps aja. Tapi sebenarnya settingannya udah gua setting di 120 fps ya, jadi bukan salah gamenya sebenarnya harusnya ya. Kita biasanya pakai thermostat, tapi sekarang thermostat nggak jalan ya di 120 di fps-nya ya, di Android 15. Sayang banget, padahal itu fps meter paling asik ya. Jadi terpaksa pakai ini nih, Syn. Wah, oke. Kita nggak ditolongin cuy. Jadi kita udahan aja, udah 15 menit juga. Kita lihat juga di sini suhunya ya. Suhunya di sekitaran 35 tadi ya sempat ya. Tapi masih adem banget sebenarnya. Tuh, di layar coba kita lihat. 34,5, 34,6, 34,7, 349. 349 ya, 35 tuh. Ya, 35 ya. Di belakang juga adem sebenarnya. Kita lihat juga di sini
apa namanya rata-rata FPS-nya ya. Nah, kita lihat Delta Force rata-ratanya di sini 60 FPS rata ya cuy ya. Sayang banget padahal kalau misalnya bisa di 120 FPS asik banget nih ya. Terus kita lihat juga rata-rata FPS-nya itu ada di 4,1, terus average power-nya ada di 3,01. Dan kita lihat baterainya itu ada di 95%. Oke, baru main 2 game ya ini ya, berkurang 5%. Kita close dulu Delta Force-nya dan kita main selanjutnya ada di sini kita reset dulu. Main PUBG Mobile. Ini kita stop dulu ya. Dan ini langsung karena udah in game kita coba start dan di sini langsung aja kita start ya. FPS meternya. Di sini masih 30 FPS karena memang di lobbynya cuma segitu ya biasanya ya. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini grafiknya ada di mana sih? Nah, di sini buat di combatnya ada di smooth, ultra extreme, balance extreme ya. Jadi kita taruh di smooth ultra extreme aja. Terus lobby juga di smooth extreme plus. Di home-nya kita taruh di ultra HDR ya. Oke, kita cobain langsung combat aja nih. Kita cobain apakah bisa di 120 fps. Oke, kali ini dia bisa ya di 120 fps. Ini kelihatan ya kalau kita lihat di sini. Dia bisa di 120 fps, dia di 100 lebih ya fps-nya ya. Ya, tuh kelihatan ya 120 fps ya bisa ya. Nice sih kalau bisa main gini ya 120 fps karena kalau main di FPS gini, game FPS gini enakan emang FPS-nya tinggi ya. 120 fps tuh asik banget sebenarnya. Sayang banget tadi di Garena sama di Modern Warship gak bisa di 120 fps. Padahal settingannya kebuka. Sayang banget. Kita taruh sini lah ya tengah-tengah biar supaya kelihatan. Ini mapsnya kenapa ada di sini sih? Kita coba customize dulu mapsnya kenapa ada di pinggir di tengah-tengah gitu. Oke, gue cuma biasa pakai 3 jari ya mainnya, jadi nggak perlu yang ada banyak di mana-mana ininya aimnya nembaknya gitu. Nah, kalau 120 fps asik nih tuh, smooth banget ya kan, kita gini-giniin smooth sekali, smooth. Tuh ya kan, smooth banget. Jadi sayang kalau misalnya kalau misalnya game nggak kebuka 120 fps tapi memang harusnya gamenya kebuka 120 fps tapi kalau nggak jalan di 120 fps sayang banget. Kita coba main PUBG Mobile ya di settingan ini. Oh iya, tadi pas main game sebenarnya game boosternya udah nyala ya, gaming mode-nya ini yang wild boost-nya udah nyala ya. Jadi jangan alasan kalau misalnya, bang itu nggak ini bang, bang itu nggak ini bang, itu jangan alasan. Karena semua mode gamingnya udah gua nyalain semuanya. Tapi kalau misalnya ada lagi yang misalnya belum gua nyalain, coba tolong kasih tahu gue ya, biar bisa Modern Warship sama Garena bisa di 120 fps. Coba komen aja, nanti gua coba settingannya ya, biar bisa jalan di 120 fps. Karena sayang banget. Buat suhunya sih so far masih aman ya. Tadi maksimal tuh ada 35 karena tapi gamenya juga jalannya di 60 fps doang, jadi nggak berasa maksimal gitu tadi pas main game. Tapi kita cobain di sini karena ini kebuka nih 120 fps-nya. Jadi kalau misalnya panas berarti bener yang dikeluhkan sama kalian semua. Kalau bang F7 Pro panas bang gitu, kita coba ya. Semoga nggak panas ya. Karena buat harganya yang segini harganya, sayang banget kalau misalnya cuma ngeluh di panas. Sebenarnya Poco juga bisa benerin hit manajemennya sebenarnya. Tapi gue appreciate banget sama Poco karena bisa ngasih performa handphone yang kayak begini di harga yang terjangkau gitu. Apalagi F7-nya gila sih itu harganya. Oke, kita main 8 menit ya cuy ya. Udah 8 menit. Kita lihat di sini baterainya berkurang 2%. Nah, tapi concern di boros baterai juga harus pahami juga nih, karena main game mentok rata kanan kan pasti handphonenya lebih panas dan baterainya pasti jadi lebih cepat habis gitu. Apalagi ini baterainya bukan yang kayak ke baterai silikon karbonnya merek sebelah ya, merek BBK Group. Jadi pasti nggak bakalan seawet baterainya mereka. Memang Xiaomi, Samsung itu
mesti benerin apa, mesti upgrade baterainya mereka sih, karena mereka udah agak ketinggalan nih daripada BBK Group soal baterai ya, karena Vivo aja udah ada yang Z10 udah 7300 mAh gitu, gila itu bisa standby aja bisa 2 minggu kali itu ya handphone, nggak dicas dan nggak habis tuh ya. Nih Z10 2 minggu baru gua cas, nggak habis. Gue sebenarnya jujur sering main game itu pakai handphone yang ada ininya, yang ada screen protectornya ya. Pas nggak ada screen protector itu kayak licin banget layarnya. Tadi karena concernnya adalah biar supaya lebih lancar aja gitu mainnya. Jadi gue copot screen protectornya, ya ternyata jadi licin bener. Tapi normal ya, bukan salah handphone ya, emang ya karakter kaca kan gitu emang licin. Wah, nomor 1 mati. Oke, ini kita main satu game ya. Nggak tahu ya mati di tengah jalan apa sampai chicken dinner. Tapi kalau misalnya sampai chicken dinner berapa menit nih ya? Nanti kita lihat baterainya juga, karena di sini baterainya tinggal 91% ya. Jadi 3 game udah berkurang 9%. Terutama di PUBG Mobile sih, dia baru main bentar udah baru main 12 menit udah berkurang 4%. Kita lihat apakah mampu nih Poco F7 Pro bertahan dengan siksaan ala Detek Indo. Nah, tapi kalau kita lihat di sini dia cukup stabil ya. Iyalah, 8 Gen 3 gitu kan. Masa nggak stabil? Salah satu chipset kesukaan gue sih sebenarnya, karena dia nggak terlalu panas, terus performanya bagus ya. Ya memang harus dibiasakan, layarnya licin karena nggak pakai anti gores. Agak nyesel gitu jadinya. Nah, kalau kalian nyari handphone gitu ya, handphone yang harga terjangkau, lebih murah daripada harga SRP-nya. Nah, kalian coba tuh main-main, cek-cek aja ya harga handphonenya di distributor ponsel atau di studio ponsel. Biasanya tuh mereka ngejual handphone dengan harga di bawah pasaran, cuy. Jadi memang gue juga kalau sering beli di toko distributor ponsel atau di studio ponsel ya. Biasanya studio ponsel tuh nyari iPhone, distributor ponsel nyari Android. Tapi mereka juga ada sih sebenarnya. Di studio ponsel juga ada itu sih, udah ada Android juga sih. Jadi coba aja cek. Mereka biasanya ngasih harganya agak gila-gila tuh diskonnya. Misalnya di luaran masih 15 juta. Di situ cuma 13,5 gitu. Lumayan kan? Ya lumayan, beda-beda gope, beda-beda sejuta duit cuy. Langsung aja cek ya tokonya distributor ponsel atau studio ponsel. Kita lanjut lagi nih mainnya cuy. Ada musuh tampaknya di sini. Kita lihat, kita pantau, kita monitor. Jangan ditembakin sendirian coy. Bagi coy. Yoi, mati coy. Tinggal cuma sendiri doang tuh musuhnya. Wah, luar biasa. Mati semua. Ada 2 tuh kayaknya situ. Waduh, gua kebakar coy. Jangan gitu dong mainnya dong, woi. Wah. Curang kamu ya. Wah, nggak bener nih. Tolong dong, woi. Jangan rese mainnya. Wah, curang nih. Pada rese mainnya nih. Kacau. Pada ngebom mainnya kayak bocil. Hei, kamu bocil ya? Nah, kita misah aja lah dari temennya daripada kita dibom-bom lagi. Kita beli scope dulu nih, scope 8 kali ada nggak? Kalau di sini jual sih, oh ada nih 8 kali. Oh, kita pakai kalau begitu 8 kali. Gas. Kemana nih musuhnya nih? Woi, di mana musuhnya? Woi, nembak-nembak aja, woi. Ha, kita ketembak nih, cuy. Tapi udah mau habis nih kayaknya, tinggal 4 lagi orangnya. Ya, kita mati, cuy, di 29 menit ya. Kalau kita lihat di sini suhunya juga udah lumayan sih ya, 39-an. Tapi di ya 39 masih adem sih ya hitungannya. Tapi memang karena di sini suhunya ruangannya dingin ya. Nah, menang tuh. Chicken dinner adem sih ya,
Ya, tapi karena emang suhu ruangannya adem juga, dingin juga. Sini kita stop, kita reset dulu, kita lihat baterainya sisa 85%. Jadi main 30 menit tuh berkurang 10%-an ya. Terus di sini kita lihat FPS rata-ratanya di PUBG Mobile. Nah, di PUBG Mobile tuh kita lihat FPS-nya rata ya, cuma di akhir-akhir nih agak drop sedikit. Agak drop dikit nih. Tadi pas kita sekarat kayaknya. Tapi dapat rata-rata FPS-nya masih di 115 FPS ya, masih tinggi nih. Baterainya sisa 85%. Oke, kita close PUBG Mobile, kita main app ya, app Free Fire Max. Kita cobain main. Terus kita nyalain stopwatch-nya. Yuk, kita tungguin ya. Oke cuy, Free Fire Max ya, kalau kita lihat di sini grafiknya itu dapat di display. Oke, grafiknya di max, high res-nya on, terus high res-nya high, performance modenya on, terus di sini FPS-nya gue taruh di high ya, dan dia dapat berapa FPS ya nanti kalau kita lihat. Mentok rata kanan ya, kita cobain main Free Fire Max. Free Fire Max, ini game yang nggak pernah gue mainin. Tapi nggak apa-apa, kita cobain aja karena beberapa viewers gue juga main FF ya, main FF. Ya, kita cobain Free Fire Max, dia di 60 FPS ya. High-nya itu 60 FPS ya, Free Fire ya. Aduh, ini game yang nggak pernah gue mainin, coy. Jadi maaf kalau noob. Gue player PUBG sama player ML doang sih. Kita udah in gamenya sekitar 3 menitan ya. Tapi udah in game pas mainnya udah 3 menitan, tapi pas masuk FF-nya udah 5 menit nih. Dan dia mentoknya di 60 FPS ya. Maksimalnya emang segitu ya kalau itu ya, kalau Free Fire ya. Kasih tahu gua dong. Free Fire itu maksimal FPS-nya didapat berapa sih? Waduh, tembakin gue coy. Tembakin gue. Songong sekali dia. Gak tahu kita lagi tes gaming. Kemarin saudara gue datang bawa anaknya main FF. Aduh, emang banyak kan bocil ya main FF ya. Anaknya masih bocil gitu, masih kayak kelas 1, kelas 2 SD gitu lah. Nah, kalian umur berapa sih? Kalian yang main FF nih, kalian umur berapa sih? Coba langsung komen dong. Gue pengen tahu playernya FF nih sebenarnya bocil-bocil doang atau yang dewasa main juga sih? Main juga nggak sih? Karena kan sampai ada sebutan kan bocil FF gitu kan. Biasanya bocil doang tuh main FF. Coba dong komen, kalian umur berapa sih yang main FF nih? Kita bantai dulu, kita bantai. Oh, nggak mati. Wah, triple kill. Waduh. Woi, Joy, jangan coy. Waduh, nggak mati dia. Coy, jangan kabur coy. Waduh, nggak mati dia. Kabur dia. Quadra kill. Notifikasi notifikasi ngekillnya sih asik ya, maksudnya nggak norak gitu. Quadra kill. Wah, nggak mati dia. Kabur dia. Coba kabur ya. Dominating. Waduh. Wah, oke. Unstoppable. Buyah cuy. Hahaha, buyah ternyata kita. Oke, kita lihat ya. Suhunya sih nggak panas ya. 35-an doang. Ya, di belakang cuma 35 tadi maksimal. Tuh, bahkan sekarang udah turun lagi. Terus di depannya nggak, ya adem juga ya. Game enteng sih ini, asik game enteng. Oke, segitu. Nah, tadi tadi FPS-nya cuma di 60 FPS nih cuy, nggak bisa lebih ya. Sayang banget FF.
Terus baterainya sisa di 82%. Main selama 16 menitan ya, 16 menitan. Oke, udah di FF. Sekarang kita main Mobile Legend. Kita close dulu FF-nya. Kita main game kelima Mobile Legend. Lanjut kita main dan kita start ya. Oke. Mobile Legend. Kalau kita lihat di sini settingan maksimalnya itu ada di mana ya? Oke, map quality-nya ultra. Terus high frame rate-nya ultra juga. Sama resolutionnya di HD. Dan dia jalan 120 fps ya cuy ya. Ini kita jalanin, langsung kita mainkan aja. Kita main rank lah. Masa ngetes mainnya apa namanya? Klasik. Oke, kita gas 120 fps di jalan cuy. Kita lihat ya, seberapa stabil dan seberapa panas suhunya si Poco F7 Pro. Poco F7 Pro. Oke, kita udah in game cuy. Kalau kita lihat di sini 120 fps-nya kebuka ya. Dan dia bisa jalan di 120 fps. Nice. Ya, dia bisa run di 120 fps ya. Jadi no issue di sini. Dia ML formatnya udah kayak agak baru gitu ya. Jadi gua agak kagok, dia udah lama banget nggak main. Wah, kita ngebunuh buffnya dulu ya, jungle. Harusnya gitu sih emang. Ngebunuh buff dulu, cari buff dulu. Terus habis itu kita baru war. Oke. Di sini ada musuh satu. Kita matikan saja. Wah. Wah, mati kita cuy. Itu siapa hero-nya? Bisa ada tiba-tiba. Udah lama nggak main, ketinggalan hero. Buat respon layar sih cukup bagus ya sebenarnya ya. Cuma guanya aja yang noob nih. Udah lama nggak main. Wah, kita diculik cuy. Sama Ruby. Ada dinosaurusnya dia punya. Oke, jadi kalau misalnya kalian demen push ML, ini cocok banget nih F7 Pro buat kalian jadiin daily ini ya, daily phone buat gaming ya. Karena cakep nih 120 fps terus rata. Kita menang cuy. 23 menit 39 detik. Kita coba lihat ininya ya. Suhunya masih adem banget sebenarnya ya. Jujur aja, gue nggak mengeluhkan panas di sini. 35 tadi sempat, di belakang juga 35,4 tadi. Terus di sini 34-an ya. Aman banget cuy panasnya segituan. Aman banget. Terus kita lihat baterainya sisa di 76% ya. 76%. Terus kalau kita lihat di sini rata-rata FPS-nya kita lihat ya. Kita lihat rata-rata FPS-nya ada di 117 FPS dengan average consumption ada di 3,63 watt. Oke, terus di sini rata ya, 120 fps rata terus sampai ini lagi loading tadi di sini juga terakhir loading. Oke, di sini ya ini frame time-nya. Tuh CPU usage, CPU frekuensi, power per watt-nya. Tuh lama-lama turun ya. Nice, dia lama-lama turun tapi performanya tetap. Tuh. Nice. Oke, kita udahan main Mobile Legends-nya, baterainya tinggal 76%. Terus lanjut kita ke Honor of King.
lanjut. Terus kita nyalahin ininya ya, stopwatchnya ya. Oke, Honor of Kings. Oke, kita main Honor of Kings di rank bronze 1. Gak pernah dimainin nih game sekarang karena lagi banyakan kerja sekarang jadi daripada main game. Jadi maafin kalau misalnya gamenya masih low level. Oke, terakhir sih gue main ada di ini ya, Stealth Fin. Kok namanya nggak ini ya, nggak asing gitu ya? Apa diganti-ganti ya namanya ya udah ya? Waktu itu gue main siapa ya namanya, gue lupa lagi. Terakhir main bukan cowok pakai tongkat gitu. Oh, Musashi nih, Musashi kalau nggak salah namanya. Lupa Swords Master namanya. Kok namanya beda-beda sekarang ya? Gue pakai Kaiser cuy. Pakai Kaiser. Ini kita main di mana nih? Nggak tahu. Pokoknya kita ikutin aja main. Oke. Kalian lebih suka main apa sih? Main Mobile Legends apa main HOK sih? Coba komen dong. Gue pengen tahu nih. Soalnya gue jarang banget jujur main HOK. Gue seringnya main Mobile Legends ya. Itu juga nggak sering-sering banget. Jadi gue pengen tahu aja. Dulu sempat main lumayan agak lama nih HOK, tapi nggak lama-lama banget ya. Maksudnya nyobain terus enak gitu. Nah oke, nih kita udah main 5 menit ya. Kita coba lihat settingannya dulu, kita kelupaan nih cuy. Oke, FPS-nya maksimal, terus resolusinya ultra. Nah tapi dia cuma di 60 FPS cuy, nggak lebih ya. Harusnya bisa di 120 FPS nih, kenapa nggak bisa ya? Ya resolusinya udah di ultra, udah nggak bisa ini lagi, tapi FPS-nya cuma di 60 FPS cuy, nggak bisa lebih ternyata. Oke, dia memang nggak bisa lebih ya dari 60 FPS ya, sayang banget ya. Ya kalau setahu gue sih HOK juga usernya lumayan banyak ya, jadi sayang banget nih kalau cuma di 60 FPS. Sayang banget kalau cuma 60 FPS ya. Sayang sekali. Kita sudah habiskan saja 11 menit 55 detik. Dan suhunya juga aman banget ya. Nggak ada panas-panas sama sekali, 34. Terus di sini juga 34-an doang. Ya, di tangan juga masih adem sih, masih aman banget. Biasanya gue kalau udah agak di atas 42 tuh udah agak nggak enak di tangan ya. Tapi kalau misalnya ini masih enak banget, masih aman banget. Dan kita lihat baterainya masih sisa 73%. Kita stop dulu frame rate-nya. Terus kita lihat rata-rata FPS-nya ada di 59,5 FPS ya, dengan average power-nya ada di 22,61 watt. Ini cukup bagus. Kita lihat juga rata-rata FPS-nya ada di segitu tuh, grafik FPS-nya. Dia turun tadi pas lagi loading doang. Oke, kita close Honor of King. Kita lanjut main sisa 4 ya. 1 eFootball, Car X Street, Genshin Impact, dan Wuthering Wave. Kita cobain main eFootball, tapi bentar ya, gue minum dulu sebentar. 2000 years later. Oke, kita balik lagi cuy. Baterainya masih di 73% dan kita langsung main eFootball ya sekarang ya. eFootball. Terus kita lihat di sini stopwatch-nya kita reset dulu dan kita start. Oke, kita udah masuk di eFootball. Kalau kita lihat di sini standarnya, defaultnya itu adalah di 30 FPS ya cuy ya. Kita lihat game settingnya, terus kita lihat grafiknya. Oke, di sini player grafiknya kita ganti ke high, rata kanan ya. Terus stadium grafiknya kita ganti high juga. Download dulu ternyata. Download dulu kita bentar. Oke, terus kita frame rate-nya kita ganti ke 60 FPS ya. Dan dia langsung ke 60 FPS. Oke. Terus kita langsung main aja eFootball. Oke, kita mulai. Langsung eFootball, kita coba mainkan dulu ya. Lionel Messi di Chelsea cuy. Moises Caicedo, Lionel Messi. Siapa nih? Wih, gol coy.
Mantap. Kita langsung mainkan lagi. Ternyata bikin tes gaming lumayan aus juga ya. Oke. Goal! Nice. Ya Barzal namanya. Oh iya Barzal. Oyar Bazal. Siapa tuh Oyar Bazal? Nice. Kita lagi mainkan saja ini. Kita main segame aja ya cuy ya, karena udah di situ udah 7 menit 40 detik. Kita jadi main satu game aja ini. Federico Valverde, Lionel Messi. Oh Messi larinya masih kenceng juga nih Messi nih. Wah, Messi nomor 8 coy. Nice. Wah, direbut lagi. Moises Caicedo. Wah, gocek kita. Tanah Kanji. Moises Caicedo. Yoi. Kita langsung terobosan. Aduh, gak dapet. Wah, ada Son Heung-min. Aduh, pelanggaran cuy. Ya, 8-0 cuy, 16 menit ya. Kalau kita lihat di sini juga suhunya adem ayem ya. Kalau kita lihat nih ya. Suhunya adem ayem di sekitaran 34 aja, nggak lebih dan nggak kurang. Tuh 34,7 tadi. Di belakang 34-an juga, 34,5. Adem banget. Kita coba penasaran di tengah-tengah sini ya, lebih adem lagi pasti ya, karena SOC tuh biasanya di sini-sini nih. Oke, segitu. Terus baterainya sisa di 69% dan dia jalan di 60 fps ya. Kita coba lagi yang game selanjutnya adalah Car X Street. Kita cobain. Oke cuy, kita mainkan Car X Street ya. Di sini baterainya sisa 67%. Suara tetap di 50%-in aja. Terus di sini juga settingannya gua taruhnya itu di sebentar. Oke, grafiknya kita coba rata kananin semua ya. Oke, di sini FPS limitnya sampai no limit ya. Jadi kita lihat FPS-nya bisa sampai berapa nih cuy. Oke, kalau kita lihat di sini, oke dia agak patah-patah sedikit tadi awal-awal, tapi nggak apa-apa, itu menyesuaikan. Dan kita langsung coba mainkan ya. Kita coba di rata kanan dulu nih. Oke, 60 fps. Kita rekam ya, 60 fps nya. Kita pakai Civic ST lo cuy. Ya, lancar ya. No kendala. 60 fps lancar, rata kanan. Oke, kalau misalnya kalian mau lihat nih ya, rata kanan. Grafik rata kanan ya. Grafik 6, resolution 6, render distance 6, shadow quality 7, motion blur on, anti-aliasing on, smoke intensity on, high, dan FPS-nya no limit. Tapi ke limit ya di 60 fps ya. Karena game-nya cuma 60 fps nih. Ya, main cukup lancar ya. Tadi sih sempat turun ke 40-an fps, tapi itu normal karena frame-nya banyak. Tapi ini cukup lancar kalau menurut gue. 52, 48, 47 tuh ya. Tapi tetap masih di atas 30, harusnya masih lancar banget. Dan kita kalah cuy. Waduh, hancur cuy mobilnya. Wah, kacau. Aduh, nggak bisa belok nih mobil, kacau. Kacau sekali, mobilnya kacau, nggak bisa belok. Parah, mobilnya nggak bisa belok nih. Ya, lost kita. Oke, kita lihat dulu ya itunya ya, baterainya tinggal 64%.
Ya, baterainya tinggal 64%, terus suhunya sebenarnya udah agak lumayan anget nih ya, berasanya ya, 36 tuh 37. Nah, ini baru nih main ini baru berasa nih angetnya karena baru kita tes game berat nih. Sampai 38 tuh, tapi masih adem sih, maksudnya masih dalam batas normal 38 derajat tuh. Masih 41 juga masih normal. Tapi ini udah berasa ya karena dia kan frame-nya apa namanya metal. Kalau kita lihat di sini juga frame-nya kelihatan cuma segitu suhunya. Cuma di sini doang yang panas. Tapi memang normal banget. Terus kita lihat FPS rata-ratanya. Car Extreme ya kayak gitu FPS-nya. Ini kita tadi terakhir buat apa namanya lagi balapan nih, lagi loading juga. Terus average FPS-nya ada di 52 FPS ya. Tapi konsumsi wattnya lumayan gede karena gamenya berat ya. Oke, kita close dulu Car Extreme-nya, kita cobain Genshin Impact. Kita stop dulu sini. Tadi kita main sekitar 6,5 menit. Main Car Extreme, kita main Genshin Impact juga ya. Di settingannya kita nanti coba di highest 60 FPS ya. Kita lihat seberapa kuat Poco F7 Pro. Oke, dan ini dia Genshin Impact. Ini gue belum setting ya, jadi masih di 30 FPS. Oke, dan ini dia Genshin Impact. Ini gue masih di 30 FPS ya, jadi ini belum gue setting sama sekali. Kalau misalnya kita lihat settingan grafiknya itu standarnya ada di mana ya? Oke, standarnya dia ada di high ya. High dengan shadow quality-nya medium dan FPS-nya 30 FPS. Kita coba di high 60 FPS ya. Ya, highest 60 FPS tadi kan di high, ini di highest ya. Highest 60 FPS, kita lihat grafiknya. Oke, 60 FPS, kita coba mainin. Kira-kira ditambah ini jadi kayak 15 menit cukup lah ya. Gak usah terlalu lama, itu juga sudah mewakilkan harusnya. Terus ngomong-ngomong deh, Genshin tuh gue paling gak sukanya kebanyakan ngomong-ngomongnya. Tapi memang ceritanya ya. Sorry, tapi gue bukan player yang kayak gini nih, jadi mohon maaf. Player yang suka main Genshin ya, sebenarnya gue ya Genshin sih asal buat ngetes aja sih. Ya sebenarnya Genshin banyak ceritanya gini ya, jujur bukannya jelek, tapi memang gua bukan player yang suka nontonin cerita-cerita game gini. Tapi buat memang fansnya banyak ya Genshin ya, Wuthering Wave tuh fansnya banyak tuh. Tapi memang gamenya mengasyikkan, menyenangkan, tapi dengan catatan bukan buat gue. Oke, so far lancar banget ya main di sini. Tadi juga gue sempat ulti tuh, walau nggak yang terlalu gimana-gimana banget, apa namanya ultinya, yang nggak memakai grafik yang gila-gilaan, tapi cukup lancar. Nice, Poco F7 Pro. Nah, kalau misalnya kalian mau gua ngetes gaming Poco F7 biasa sama Poco F7 Ultra, langsung komen aja ya cuy ya. Jadi nanti gue bisa tes gaming juga nih si varian lainnya, Poco F7 dan Poco F7 Ultra nya. Oke, cukup lancar ya cuy ya. Cuma memang bodinya nggak terlalu hangat juga ternyata. Nice nih, cukup amazed gue sama Poco F7 Pro karena bisa ngasih ngasih performa kenceng dengan suhu yang sebenarnya nggak terlalu yang panas-panas banget ya. Cuma karena memang ini ruangannya ber-AC cuy, ber-AC dan dingin. Oke, kita cobain ya trial ya, karena udah tinggal 3 menit lagi. Kita coba trial yang efeknya yang lebih wah gitu ya, yang lebih yang lebih heboh lagi efeknya. Jagoannya karena kita belum punya nih. Oke, kita cobain ya.
Wah, keren. Wah, keren. Wah, mantap ya. Nice. Dan dia nggak turun ya cuy. Wih, musuhnya kuat nih. Nice. Wih, mantep ya. Mantep ya. Mantep. Terus suhunya kita coba cek. Suhunya berapa? Ntar gua nyalain monitornya dulu. Suhunya adem ya cuy ya, 36. Karena memang di sini lumayan dingin tuh, mejanya 23. Nah, 36 ya, 36, 36-an, 37 lah ya. Tadi udah 36,9 tuh. Di depan 37 di depan, 37,2 tadi. Ya, aman sih. No problem. Terus kita lihat suhunya juga, baterainya masih sisa 55%. Ini kita stop dulu. 55%. Terus kita lihat rata-rata FPS-nya ya. Tadi kita sempat lumayan siksa juga nih. Genshin Impact. Nah, tuh lihat tuh. Jadi turunnya cuma di sini doang nih karena tadi loading. Nah, sisanya tuh sekitaran 50, 60, 50 ya. 50, 60, 50, 60. Cukup rata cuy, mantep nih. Power average-nya juga masih di 4,171 watt. Nice. FPS rata-ratanya di 58,5 FPS. Nice sekali. Genshin Impact lancar tanpa kendala, suhunya juga masih mantap. Kita coba game terakhir ya di Wuthering Waves. Ini kita stop dulu dan kita reset dan kita start lagi. Wuthering Waves. Oke, dan ini dia Wuthering Waves. Oke, di sini kita lihat FPS-nya harusnya masih di 30 ya karena masih default-nya dia. Kita lihat dulu ya. Oke, dia masih di 30 ya cuy ya. Kita lihat dulu settingannya. Oke, settingannya di sini udah di balance ya, quality-nya, quality grafiknya. Terus semuanya di medium aja ya. Kita coba paling rata kanannya quality, terus resolutionnya high, FPS-nya di 60 dan special effect quality-nya di high juga. LED biasnya di high, semuanya di high ya. Ya, semuanya di high. Kita cobain main Wuthering Waves. Ini kita jalan-jalan aja, sama sekalian kita coba nanti kita coba berantem ya lawan monster. Ya, ini menurut gua lebih berat daripada Genshin ya. Tadi Genshin tuh rata di 60 FPS terus. Kita coba rekam dulu ya. Kita rekam pas main. Tadi tuh Genshin di rata di 60 FPS terus, tapi kalau ini yang Wuthering Waves cuma sekitaran 45-50 sampai 58 juga sempat sih tadi ya. Kita coba lihat dulu. Oke tuh, tapi tadi sempat ke 27 juga, tapi tadi baru selesai itu ya, baru selesai loading ya, wajar. Nah, kita
Kita lihat di sini. Ternyata masih ada apa ini di sini? Nemu apa dia? Oh, ini ada karakternya. Oke, kita jalan-jalan. Lancar ya, 58, 57, 48, tuh sempat 53, 21, sempat drop dikit tadi ke 20. Sempat ngedrop dikit tadi sebentar. Tapi emang berasa sih ya kalau misalnya lo jalanin game yang agak berat gitu, suhunya emang agak lebih cepat naik. Tapi wajar karena memang ngejalaninnya yang berat ya, bukan yang enteng. Kalau yang enteng-enteng mah aman-aman aja dari tadi. Easy. Kita coba biar supaya grafiknya yang dikeluarin wah gitu loh. Kayak sama kayak tadi Genshin. Nih ada ternyata. Kita gas. Wih, keren grafiknya. Nice. Gile, grafik keren banget nih. Nice banget grafiknya. Kita coba hero yang lain. Wow, bisa jadi naga. Wih, ganteng sekali. Nice banget. Gokil. Oke, kayak gitu. Main Wuthering Waves ini lumayan agak panas ya. Ya, gue sih ngerasa agak lumayan panas ya main ini ya. Sekitar 37 tuh, tapi masih aman. Tapi lebih panas daripada yang tadi nih, 38 lebih nih. Tuh, hampir 39 tapi masih normal karena kita mainnya juga nggak terlalu lama ya, sekitar 14 menitan. Jadi kebayang kalau misalnya main lebih lama pasti akan lebih panas. Oke, kayak gitu. Terus kita lihat rata-rata FPS-nya. Oh ya, baterainya dulu ada di 47 sisanya, dan rata-rata FPS-nya ada di, kita lihat ya, Wuthering Waves itu ada di 54,6 FPS. Dia memang tidak terlalu tidak terlalu rata di atas terus, tapi cukup lancar ya. Sempat turun beberapa kali ke di bawah 30 fps, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali, 7 kali, 7 kali bener. Dan sebenarnya rata-ratanya sih masih cukup lancar ya, jadi bukan halangan. Tapi kalau misalnya ini kalian juga mesti perhatiin suhunya, karena banyak banget yang ngeluh kalau F7 Pro ini suhunya panas. Tapi di sini gue nggak nemuin karena suhu di ruangan gue juga cukup dingin ya. Dan ya udah, segitu aja tes gaming dari Ditekindo. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dendi pamit. Ciao. Kalau misalnya kalian mau berminat beli F7 Pro di distributor ponsel, boleh di sini ya. Thank you.